Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai kasus pelanggaran kewajiban asasi. Dalam kehidupan bernegara, pengingkaran kewajiban sudah sering terjadi. Bahkan kita alami, namun kita tidak mengetahui bahwa pengingkaran kewajiban merupakan pelanggaran. Berikut contoh pengingkaran kewajiban asasi yang dilakukan warga negara. Yang pertama ada tidak membayar pajak. Pasal 23 ayat 2 UUD 1945 menetapkan bahwa pajak untuk keperluan negara, mulai dari pajak kendaraan, pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan, pajak penjualan, dan lain-lain. Sehingga, jika kita tidak atau menghindari pembayaran pajak, maka kita melanggar kewajiban kita sebagai warga negara. Mengapa kita wajib membayar pajak? Karena pajak merupakan salah satu sumber biaya pembangunan dan kita menikmati hasilnya. Contohnya, kita membayar pajak dan hasil dari pembayaran pajak itu kita dapat menikmatinya melalui perbaikan infrastruktur seperti jalan tol, jalan raya, atau lampu-lampu di jalan, dan lain-lain. Nah, salah satu sumber pembiayaan pembangunan berasal dari pembayaran pajak kendaraan. Maka, setiap 1 tahun sekali kita wajib membayar pajak kendaraan kepada pemerintah. Yang kedua, ada melanggar hak asasi orang lain. Sesuai dengan ketentuan pasal 28J ayat 1 UUD 1945, hak asasi manusia dimiliki oleh setiap warga negara yang tinggal di Indonesia. Oleh karena itu, agar tercipta suasana yang kondusif, setiap warga negara wajib menghormati dan menghargai hak asasi manusia lain. Yang ketiga, ada pelanggaran terhadap kewajiban pendidikan dasar. Dalam UUD 1945, pasal 31 ayat 1 amandemen menyebutkan pentingnya pendidikan bagi warga negara. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar. Pendidikan dasar dimaksud adalah pendidikan non formal atau formal, sampai jenjang paket B atau SMP. Pendidikan non formal ini yaitu seperti pendidikan yang kita dapat dari keluarga kita atau kerabat kita mengenai tingkah laku atau belajar sopan santun dan lain-lain. Siapapun warga negara yang tidak memberikan kesempatan tersebut berarti telah melanggarnya. Contoh pelanggaran ini yaitu anak-anak jalan yang tidak sekolah, maka orang tua dan lingkungannya terdekatnya telah melanggar kewajiban. Yang keempat, ada tidak ikut serta dalam pembelaan negara. Sesuai dengan ketentuan pasal 30 ayat 1 UUD 1945, tiap warga negara wajib ikut serta dalam bentuk-bentuk usaha pembelaan negara sesuai perannya masing-masing. Contohnya, kita sebagai warga negara Indonesia tidak boleh menyebarkan berita hoax atau berita bohong kepada orang-orang melalui media sosial atau melalui secara langsung. Dengan menyebarkan berita-berita bohong ini, kita dapat merugikan orang lain. Seperti itu. Dan selanjutnya ada tidak ikut serta dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional. Tujuan pembangunan nasional Indonesia terdapat dalam pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945 alinea 4, yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap bangsa Indonesia, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Contoh pengingkaran kewajiban yang tergolong hal ini adalah warga negara yang tidak peduli dengan pendidikan di keluarga atau lingkungan, warga negara yang ikut membuat kerusuhan di negara lain, dan mengambil hak warga negara lain. Selanjutnya, ada tidak menaati peraturan lalu lintas. Jadi, setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk menaati peraturan lalu lintas yang sudah disediakan oleh pemerintah, yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar, baik sebagai pejalan kaki ataupun pengendara sepeda motor atau mobil. Di sini, contoh perbuatan yang tidak menaati peraturan lalu lintas adalah tidak mengenakan helm standar, parkir di sembarang tempat, menerobos lampu merah, tidak memiliki SIM, dan lain-lain. Perbuatan tersebut, selain melanggar undang-undang lalu lintas, juga melanggar kewajiban menghormati hak orang lain. Selain itu, dengan kita menaati peraturan lalu lintas, kita dapat menyelamatkan diri kita sendiri dan menyelamatkan orang lain. Dengan menaati peraturan lalu lintas ini, kita dapat mencegah terjadinya kecelakaan yang tidak ingin kita inginkan.
Itu. Selanjutnya, Anda merusak fasilitas umum dan membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan dan merusak fasilitas umum berarti pengingkaran terhadap kewajiban warga negara terhadap lingkungan dan alam sekitarnya. Kita sebagai manusia dan sebagai warga negara Indonesia wajib menjaga lingkungan kita dan merawat lingkungan kita. Kita tidak boleh mencoret-coret dinding, mencuri lampu jalan, motong kabel telepon, merusak kendaraan umum, dan sejenisnya. Kenapa? Karena dengan kita melakukan hal-hal tersebut, kita dapat merugikan banyak orang. Pada contohnya, apabila kita memotong kabel telepon, kita dapat merugikan orang itu. Jadi banyak orang tidak dapat menggunakan telepon. Seperti itu. Selanjutnya ada tidak berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan. Contohnya, pengingkaran terhadap kewajiban berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan antara lain tidak membayar iuran RT, tidak mengikuti ronda, tidak menghadiri kegiatan dasar wisma di kampung dan sejenisnya. Yang terakhir ada tidak jujur dalam melakukan korupsi. Korupsi merupakan salah satu perilaku yang mencerminkan ketidakjujuran. Perilaku ini merugikan rakyat dan negara hingga tidak ternilai jumlahnya. Korupsi juga merupakan tindakan seorang yang mengingkari kewajibannya. Kewajiban tersebut antara lain kewajiban menghormati orang lain, membela negara, dan ikut serta dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Berdasarkan kasus pelanggaran hak dan kewajiban asasi yang telah saya jelaskan di atas, diharapkan untuk kita semua tidak melakukannya dan dapat melakukan pencegahan agar tidak terjadinya sesuatu yang tidak ingin terjadi, seperti kecelakaan atau lain-lainnya. Sejalan dengan pendapat Widyada Gunakaya dalam bukunya Hukum Hak Asasi Manusia terbit tahun 2017, menurutnya sangat penting disadari bahwa tiap hak pasti melekat suatu kewajiban. Berdasarkan pola pikir demikian, jadi dapat dikatakan di mana ada hak asasi, itu pula ada kewajiban asasi bagi manusia lainnya. Itulah sebabnya dalam tiap penerapan HAM atau hak asasi manusia, negara, hukum, pemerintahan maupun manusia lain berkewajiban atau wajib untuk memperhatikan, mengakui, menghormati, dan menghargai hak asasi serta kewajiban asasi, menyadari bahwa kewajiban lebih utama daripada hak akan mendorong terciptanya kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara menjadi lebih harmonis. Sekian materi dari saya. Terima kasih.